Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Budi Mulia 2 Culinary School Yogyakarta. Kali ini bersama saya Mr. Agung. Kita akan membahas tentang resep bomboloni. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dan juga like dan juga komen dan share, dan aktifkan juga tanda loncengnya untuk channel Budi Mulia 2 Culinary School Yogyakarta, karena di dalamnya ada info-info tentang masak, tutorial yang bisa kalian ikuti dan tentunya sangat bermanfaat. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan tentang cara pembuatan, yaitu pembuatan donat bomboloni. Donat bomboloni ini sangat hits banget dan juga selera orang Indonesia juga ya, untuk misalnya variasi dari donat, karena bomboloni itu sendiri dia bukan donat yang tengahnya itu mempunyai lubang, tapi yang mempunyai filling. Jadi ada isiannya bisa kita variasikan dengan misalnya selai blueberry, selai strawberry, dan juga misalnya selai coklat, dan luarnya akan kita berikan taburan atau diselimuti dengan icing sugar atau gula halus ya untuk donat. Oke, bahan-bahannya kita sudah siapkan di sini. Di sini ada 250 gram tepung terigu protein tinggi. Ya, ada 250 gram tepung terigu protein tinggi di sini. Kebetulan untuk jenis roti atau donat dan atau apapun itu yang memakai ragi adonannya, kita usahakan untuk memakai tepung terigu protein tinggi. Di sini ada 250 gram, dan juga ada susu bubuk. Susu bubuk di sini saya tambahkan itu sekitar 25 gram, ya, 25 gram. Lalu ada ini, ada gula pasir seberat 38 gram gula pasir. Dan tentunya kita di sini membutuhkan pengembang. Pengembangnya itu apa? Pengembangnya di sini adalah instant yeast atau ragi ya. Raginya di sini kita membutuhkan sekitar 6 gram, 6 sampai 7 gram di sini. Lalu kita juga membutuhkan bread improver. Bread improver ini sebenarnya opsional ya, jadi bisa kalian pakai, bisa kalian nggak pakai juga, tapi lebih baik kalau misalnya dipakai, karena nanti akan memberikan tekstur yang lebih lembut pada bomboloni. Saya pakainya sedikit aja. Untuk perbandingannya antara ragi dan bread improver adalah 2:1 ya. Jadi kalau misalnya di sini tadi kita pakai sekitar 7 gram, maka bread improvernya hanya sekitar 3,5 gram aja. Jadi 1:2. Oke, ini adalah untuk bahan keringnya di sini. Dan untuk bahan cairannya kita butuh di sini adalah air. Airnya adalah air yang dingin. Air yang dingin di sini kita pakai sekitar 170 gram. 170 gram. Untuk tadi yang di sini 250, kita pakai 170 gram air. Oke. Dan juga telurnya, yaitu 1 butir telur. 1 butir telur. Dan di sini ada 2 bahan kering lainnya yang tidak akan saya tambahkan terlebih dahulu. Karena apa? Di sini ada margarin atau butter, bisa dipakai. Itu seberat 25 gram. Kalau misalnya untuk menghitung beberapa kebutuhan margarin atau butter itu gampang aja sebenarnya. Jadi total tepungnya berapa? Tadi total tepungnya 250 gram, maka 10%-nya adalah berat margarin. Jadi kita pakai di sini 25 gram. Kalau misalnya margarinnya lebih dari 10%, biasanya memang untuk butter akan memberikan aroma yang lebih baik. Tapi karena ada proses pemasakan, margarin ini kan nantinya akan mencair dan akan membuat tekstur menjadi kering atau crispy. Dan dimana kita maunya roti itu bertekstur empuk ya. Kalau misalnya kebanyakan unsur dari margarin atau butter itu nanti jadi terlalu kering. Jadi di sini 25 gram. Dan untuk garamnya di sini, garamnya kita pakai di sini hanya sekitar 3 gram saja. 3 gram untuk garamnya. Oke. Untuk margarin dan garam kita akan campurkan nanti. Sekarang kita akan mencampur bahan kering yang tadi saya sebutkan dulu. Oke, kita masukkan dulu tepung terigunya.
Tepung terigunya kita masukkan, lalu juga yeast raginya kita masukkan, dan juga di sini ada bread improver kita masukkan juga, ada gula pasirnya kita masukkan. Oke. Dan juga susu bubuk kita langsung masukkan juga ke sini. Oke, untuk mengaduknya kita bisa dengan menggunakan bantuan hand mixer, tapi nanti juga saya akan memperagakan bagaimana cara menguleni adonan donat atau roti dengan menggunakan tangan. Namun kalau misalnya untuk menggunakan mixer, kita harus memakai attachment yang hook seperti ini ya. Ada banyak jenis attachment, yaitu ada yang bentuknya whisk, ada yang bentuknya pedal, ada yang bentuknya hook. Untuk roti ini kita menggunakan attachment yang bentuknya hook seperti ini ya. Oke, kita akan pasang dulu di mixernya. Oke, di sini kita sudah meletakkan bahan keringnya, dan sekarang kita akan siapkan bahan cairnya ya. Bahan cairnya itu adalah telur dan juga ada air di sini. Oke, kita aduk dengan menggunakan kecepatan rendah terlebih dahulu. Itu sangat penting karena apa? Tepung itu memiliki gluten yang harus dikembangkan dengan kecepatan yang rendah ketika ada cairan yang masuk. Ketika kita memasukkan cairan ini sekaligus, gluten akan lebih lama terbentuknya, sehingga efeknya adalah adonan tidak mudah kalis ya. Jadi kita pasang dulu speed 1 terlebih dahulu. Di sini ada telur, kita tambahkan telurnya. Dan kita tambahkan sedikit air. Oke, ini kita sudah memasukkan sekitar 2/3 dari jumlah airnya. Kita sisakan 1/3 terlebih dahulu dan akan kita tambahkan sedikit demi sedikit. Oke, kita setelah memasukkan sekitar 2/3 dari jumlah airnya, ini sisa 1/3, kita akan masukkan sedikit demi sedikit. Adonannya juga di sini sudah mulai membentuk gumpalan, dan itu harus dengan speed yang tetap rendah. Dan diberi airnya sedikit demi sedikit supaya apa? Supaya nantinya adonannya cepat kalisnya, seperti itu ya. Di sini kita beri adonannya sedikit demi sedikit air. Oke. Oke, pada tahap pengadukan seperti ini adalah kita bisa ngelihat ketika mangkuk dari mixer itu sendiri sudah mulai bersih dari tepung-tepung. Jadi tepung-tepungnya sudah tidak mulai lengket. Nanti bisa di zoom, diperlihatkan keadaan dari mangkuk mixernya ini. Jadi bisa dilihat ya, di sekitar pinggirnya ini sudah tidak ada lagi tepung yang melekat pada permukaannya. Semua tepungnya telah menyatu pada gumpalan adonan mengikuti pengaduk hook tadi, dan sudah mulai terlihat bersih permukaan dari mangkuk mixernya seperti itu. Ini tanda adalah bahwa gluten telah terbentuk dan sebentar lagi adonan bisa akan kalis. Tapi sebelum itu kita turunkan dulu speednya, dan kita akan menambahkan tadi bahan sisanya itu adalah garam dan juga margarin. Penting kenapa garam ini akan ditambahkan pada saat adonan telah mulai membentuk gumpalan, karena garam ini mempunyai sifat yaitu tidak bisa mengenai ragi, dimana ketika ragi nanti akan bertemu dan kontak dengan garam, ragi itu akan tidak aktif ya, ragi itu akan mati ya. Jadi kita masukkan di sini garamnya, garam sekaligus.
Dan untuk margarinnya kita bagi terlebih dua kali ya, 2 kali tahap memasukkan. Tadi setengahnya sudah saya masukkan, lanjut lagi untuk diaduknya ya. Dan sekarang saya akan memasukkan lagi sisa dari margarinnya tadi, menteganya. Kita tambahkan lagi. Kita aduk dengan speed yang medium. Jadi kalau misal tadi awal ketika kita masukkan air, kita memakai speed yaitu speed rendah, paling rendah. Ketika kita masukkan margarin, kita mulai dengan speed yang medium agar mempercepat dari pencampuran antara margarin dengan dough atau adonannya. Kita akan menguleninya setengah kali saja, dan juga nanti akan ditunjukkan bagaimana cara menguleni adonan dengan menggunakan tangan. Jadi ini saya matikan terlebih dahulu mixernya, kita buka ya, adonannya seperti itu. Dan kita di sini sudah menyiapkan yaitu bidang datar, terutama bidang datarnya di sini kita telah siapkan, dan sedikit tepung nanti akan kita taburkan pada adonannya karena adonannya masih sifatnya agak lembek ya, sifatnya agak lembek. Di sini kita lepaskan dulu mengaduknya. Dan juga kita akan buka ya. Kita akan keluarkan adonannya pada bidang datar yang sudah kita siapkan di sini. Kita tabur sedikit tepung. Dan ini ada adonannya. Kita scrap sedikit demi sedikit ya, dan adonannya memang agak sticky atau agak lengket. Kita taruh pada bidang datar seperti ini. Baik, tadi adonannya sudah ditaruh di permukaan bidang datar dan sudah ditaburi sedikit tepung hingga permukaannya tidak begitu lengket seperti ini ya. Oke, kita akan mulai menguleni. Caranya gimana? Kita tarik seperti ini, dibanting ya, gini, dilipat-lipat, dibanting, dilipat, terus juga gini, dilipat. Nantinya akan membentuk permukaan yang juga nggak akan lengket ya, nggak akan lengket. Oke, adonan yang tadi telah diuleni dengan menggunakan tangan, kalau misalnya terasa agak sedikit lengket, maka diberi taburan tepung. Tepungnya tadi saya sekitar pakainya 50 gram untuk menyesuaikan tekstur dari adonannya. Kita ambil sedikit dari tekstur adonannya dan kita akan coba renggangkan seperti ini. Kalau misalnya dia tidak sobek seperti ini ya, tuh, tidak ya, adonannya tidak robek ya, tuh, adonannya tidak robek ya. Ini berarti bahwa adonan tersebut telah kalis ya, telah kalis. Kita akan mengistirahatkan adonan ini selama kurang lebih minimal 30 menit sampai 1 jam. Minimal 30 menit sampai 1 jam kita akan mengistirahatkan adonan donat kita. Oke, untuk menyimpan adonan tersebut selama 30 menit sampai 1 jam, kita sudah menyiapkan sebuah wadah yang telah diolesi oleh minyak ya. Minyak, boleh mentega, menggunakan mentega juga. Lalu akan kita taruh adonan tersebut ke wadah ini.
dan kita putar olesannya, maksudnya seluruh permukaannya agar terselimuti dengan minyak agar adonannya tidak kering. Dan akan kita tutup dengan menggunakan plastik wrap atau bisa juga menggunakan kain yang telah dibasahi sedikit ya, kain yang lembab untuk menutupi permukaan dari wadah ini. Oke, ini adalah hasil dari adonan donat yang telah didiamkan selama kurang lebih minimal 30 menit. Bisa dilihat ya, ini masih saya tutup ya. Kita akan buka adonan donatnya. Oke. Mengembang ya. Kalau mengembang seperti ini, kita akan kempiskan terlebih dahulu dengan cara mengepal tangan seperti ini ya, kita tekan. Jadi udara yang ada pada adonan tersebut kita keluarkan untuk sementara ya. Dikempiskan seperti ini. Jadi ini adalah adonan donat yang telah dikempiskan, dan kita akan menimbang donat tersebut dengan menggunakan timbangan ya, atau bisa juga dikira-kira, tapi di sini standarnya adalah berat satu buah donat itu 40 sampai 50 gram. Di sini kita akan pakainya sekitar 50 gram. Kita akan timbang. Ya, sekitar segini. Lalu 50 gram ini akan kita bulatkan dengan cara seperti ini ya, menekan ke bawah sampai permukaannya halus seperti ini. Atau kita cubit-cubit bagian bawahnya ini ya. Kita cubit sambil kita tarik adonannya ke bawah sehingga permukaannya menjadi halus seperti ini. Atau ada cara lain lagi. Setelah ditimbang 50 gram adonannya, seperti ini, kita bisa taruh, letakkan di tangan, lalu kita putar dengan menggunakan tangan seperti ini. Jadinya dia smooth, permukaannya itu harus halus permukaannya. Diputar tangannya membentuk seperti huruf C seperti ini. Lalu kita putar adonan donatnya seperti ini. Ya, permukaannya halus donatnya. Tadi setelah adonannya ditimbang masing-masing 50 gram, kita akan melakukan proses yang namanya rounding. Rounding adalah proses membulatkan adonan sehingga adonannya permukaannya menjadi rata ya. Tadi saya memperagakan memakai alasnya itu tangan, atau bisa ditarik-tarik seperti yang awal tadi sudah dijelaskan, tangan seperti ini. Namun jika memiliki bidang datar yang cukup luas, kita bisa menggunakan dua tangan, kanan dan kiri. Tangannya membentuk huruf C seperti ini. Kita taruh, letakkan, lalu kita putar. Kita putar. Ya, bisa terlihat dia warnanya semakin pucat ya, semakin putih pucat. Jika sebelumnya itu lebih oily, maka setelah di rounding permukaannya lebih putih pucat dan halus ya, seperti ini. Kita bisa letakkan. Yang ini juga sama, kurang sedikit. Kita rounding lagi ya, lebih putih pucat ya. Bisa terlihat bedanya ya, yang ini lebih putih pucat, yang ini masih belum rata permukaannya. Kita akan lanjutkan proses roundingnya. Putih lagi, ini juga putih. Ini dia adonan donatnya yang sudah di rounding keseluruhan ya. Kita akan istirahatkan lagi hanya sebentar saja, sekitar 15 menit.
Lalu akan kita mulai bentuk nantinya setelah 15 menit. Kita bisa letakkan di ruangan saja, tapi harus ditutup dengan menggunakan plastik, atau jika memiliki mesin proofing bisa ditaruh sebentar di mesin proofing dengan suhu kurang lebih 38 derajat maksimal dan kelembapannya 80 derajat. Oke, sekarang kita akan membentuk adonan donat ini menjadi donat yang ring ya, dan juga donat bomboloni ya, donat yang memiliki isi atau fillingnya. Kalau misalnya di tempat kalian ada ring cutter atau cetakan donat, itu bisa dipakai. Tapi kalau misalnya tidak ada, bisa juga dengan cara manual aja, dengan cara ambil sebuah adonan donatnya yang tadi sudah di rounding ya. Semua adonannya di sini sudah mulus, sudah di rounding, dan kita tusuk bagian tengahnya seperti ini, dan kita tarik sedikit gini ya, dan ini sudah menjadi donatnya. Kita boleh letakkan lagi di tray. Dan untuk yang bomboloni itu mudah sekali, hanya tinggal diambil saja lalu dipipihkan, karena bomboloni harus memiliki permukaan yang lebih lebar, bulat, bukan seperti bola ya, tapi lebih bulat pipih bentuknya. Jadi kita akan memipihkan adonan untuk bomboloninya seperti ini, hanya tinggal dipipihkan saja. Ini hasilnya tadi setelah dibentuk, yang memiliki lubang di tengah ini adalah donat, dan untuk yang bomboloni dia bentuknya pipih ya, seperti ini. Dan kita akan istirahatkan kembali. Ini adalah yang terakhir ya, sekitar maksimal 20 menit. Setelah itu kita akan menyiapkan minyak yang banyak untuk menggoreng adonan donatnya. Dan untuk diistirahatkannya ini kita bisa ditutup dengan plastik wrap ataupun dengan kain yang lembab. Oke, adonan donatnya udah mengembang seperti ini ya, sudah mengembang. Kita juga sudah memanaskan minyak, tentunya minyaknya banyak, tadi sekitar 1 liter minyak kita panaskan pakai pan seperti ini. Kita siapkan tong capitan untuk membalik-membalik dan mengangkat juga. Terus juga kita siapkan bisa sumpit, bisa apapun itu, misalnya bahan dari kayu ya, untuk mempertahankan bentuk dari lubang donatnya nanti. Dan juga di sini kita siapkan untuk peniris adonannya, oke? Peniris donatnya nanti. Oke, kita ambil terlebih dahulu yang adonan donatnya, kita ambil, oke, pelan-pelan, dan kita letakkan perlahan. Ambil lagi, kita letakkan lagi apinya, dan juga jangan lupa kita tengahnya kita putar-putar. Oke, penting sekali pada saat menggoreng donat jangan dibolak-balik ya, hanya sekali saja. Ini sudah mengembang donatnya, dan kita akan mulai membalik donatnya. Hanya sekali saja pada saat menggoreng ini kita membalik donatnya ya. Ya, hanya sekali saja. Oke, adonan donatnya sudah kecoklatan di kedua sisinya, dan juga bisa dilihat ada white ring namanya ya, garis lingkar putih pada lingkaran donatnya ini. Nah, ini pertanda bahwa donatnya sudah terfermentasi dengan baik. Kita akan letakkan donatnya di peniris ya, seperti ini. Kita akan letakkan dan akan kita lanjutkan lagi dengan donat-donat yang lainnya.
Oke, donat dan bomboloninya sudah digoreng, sudah di deep frying. Sekarang kita akan memberikan toppingnya, topping untuk bomboloni, lalu juga akan memberikan filling ya, isiannya. Jadi kita ambil bomboloninya yang sudah digoreng terlebih dahulu tadi, lalu di sini sudah kami siapkan gula halus ya. Gula halusnya kita akan menyelimuti bomboloninya dengan gula halus seperti ini. Kita akan selimuti. Oke, sini ini juga. Lalu setelah terselimuti seperti ini, kita gunakan seperti tusuk sate gitu untuk memberikan lubang sini. Setelah diberi lubang seperti ini, kita siapkan jam atau isian fillingnya. Kita akan suntikkan fillingnya di sini. Oke, usahakan sampai ada sedikit keluar gitu ya, tanda kalau fillingnya terlihat. Di sini fillingnya blueberry. Lalu akan kita taruh di piring. Ini yang blueberry. Nanti kita akan lanjutkan dengan isian lainnya. Oke, sekarang kita akan memberikan topping pada donat. Di sini kita sudah menyiapkan coklat yang telah dilelehkan dan kita celupkan hanya pada satu sisinya saja, lalu langsung segera kita angkat ya, seperti ini, dan kita taruh. Lalu bisa juga dikreasikan dengan ditambahkan misalnya coklat putih, atau di sini kita ada taburan misalnya keju, juga kita bisa memberikan taburan keju di sini. Ya, inilah dia donat yang telah diberi topping. Yang ini bomboloni, yang ini donatnya. Kita beri coklat yang telah dilelehkan, dan juga di sini ada toppingnya, bisa pakai coklat rice atau mesis, atau pakai parutan keju ya. Dan ini untuk bomboloninya. Oke, itu tadi resep donat dan juga bomboloninya. Sangat mudah, sangat gampang sekali, bahannya sederhana, bisa ditemukan di mana saja. Bisa disesuaikan juga dengan selera teman-teman masing-masing. Dan juga jangan lupa untuk dipraktekkan resep keduanya, dan juga ini juga keduanya bisa memiliki harga jual yang lumayan ya. Juga bisa dibuat pesanan pre-order bomboloni atau sebagainya. Oke, sekian dari saya, Mr. Agung, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini, dan jangan lupa untuk like dan juga subscribe juga channelnya, dan share resep ini. Oke, dan juga salam kuliner.